Di sini kita akan belajar tentang persamaan termokimia dan perubahan entalpi standar atau delta H0. Nah, untuk persamaan termokimia, misalkan ada reaksi A plus B menjadi C plus D yang berlangsung secara endotermis. Kita harus ingat-ingat kembali bahwa persamaan kimia atau reaksi kimia terdiri dari produk dan juga reaktan. Dan untuk reaksi A plus B menjadi C plus D ini, untuk A plus B-nya sebagai reaktan dan C plus D sebagai produk. Nah, untuk perubahan entalpi, lambangnya H atau heat. Sehingga A plus B sebagai H reaktan atau H1, atau bisa juga H awal, dan C plus D sebagai H produk atau H2, atau juga bisa disebut H akhir. Nah, karena berlangsung endotermis, kita ingat ya materi kemarin bahwa ciri-cirinya yaitu H produk lebih besar dari H reaktan, sehingga delta H sama dengan positif. Sehingga persamaan termokimianya dapat ditulis sebagai A plus B menjadi C plus D, delta H sama dengan positif titik-titik kilojoule per mol. Titik-titiknya karena kita belum tahu berapa nilainya atau besar. Kemudian ciri lain yaitu ada P plus H menjadi R plus S secara eksotermis. Karena ciri-cirinya reaksi eksotermis itu H reaktan lebih besar dari H produk, maka delta H sama dengan negatif. Sehingga untuk persamaan termokimianya dapat ditulis sebagai P plus H menjadi R plus S delta H sama dengan negatif titik-titik kilojoule per mol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan termokimia adalah reaksi kimia yang dilengkapi dengan nilai perubahan entalpinya. Jadi, di reaksi kimia ada dilengkapi dengan delta H-nya. Kemudian selanjutnya yaitu ada perubahan entalpi standar. Nah, perubahan entalpi standar, ini kata kuncinya ya, ada kata standar. Berarti terjadi pada kondisi standar, yaitu kondisi di mana suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer, dan juga pada 1 mol. Nah, di sini yang terpenting yaitu ada ciri ketiga, yaitu 1 mol. Dan lambangnya untuk perubahan entalpi standar yaitu delta H0. Ingat ya bahwa membacanya yaitu delta H0 bukan delta H derajat. Untuk perubahan entalpi standar atau delta H0 ada 3 yang harus kita pelajari. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu ada delta H0F. Yang kedua ada perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D. Untuk yang ketiga ada perubahan entalpi pembakaran standar delta H0C. Untuk F-nya yaitu ada formation, pembentukan. Untuk D yaitu dissociation atau penguraian. Yang ketiga ada C atau combustion, pembakaran. Nah, selanjutnya ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Untuk kata kuncinya yaitu ada 1 mol produk. Ingat, 1 mol produk. Nah, untuk reaksinya contohnya yaitu ada pembentukan 1 mol HCl. Karena HCl-nya 1 mol, maka koefisien HCl ada 1. Nah, disamakan dulu penyebutnya. Di kanan dan kiri harus sama. Karena di kanan hanya 1, maka di kiri H2 dikali setengah. Karena Cl di produknya 1, maka Cl2-nya kali setengah. Biar H2-nya 1, Cl-nya 1 di ruas kanan dan kiri sama. Dan delta H0F-nya ada negatif 300 kJ per mol. Nah, itu untuk entalpi, untuk perubahan entalpi pembentukan standar.
Selanjutnya ada perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D. Untuk D-nya yaitu ada dissociation. Nah, untuk cirinya yaitu 1 mol reaktan. Ingat kalau pembentukan tadi 1 mol produk, kalau penguraian 1 mol reaktan. Contohnya kebalikan dari pembentukan tadi yaitu HCl, penguraian 1 mol HCl menjadi setengah H2 ditambah setengah Cl2. Ingat, ruas kanan dan ruas kiri harus sama. Dan ini kalau penguraian 1 mol reaktan, berarti HCl-nya harus koefisiennya 1. Delta H0D-nya positif 300 kJ per mol. Kemudian kalau tanya, Bu, gimana kalau misalkan pembentukan diubah jadi penguraian, bisa nggak? Bisa. Asalkan untuk delta H-nya tandanya dirubah. Kalau misalkan pembentukan tadi kan pembentukan negatif, berarti kalau untuk penguraian berarti positif. Kemudian, nah kalau misalkan jadi 2 mol gimana? Kalau jadi 2 mol berarti koefisien HCl-nya biar 2. Biar 2 gimana caranya? Dikali 2. Berarti 1 kali 2 berarti 2 HCl, kemudian setengah kali 2 hasilnya 1 H2, kemudian setengah kali 2, jawabannya 1, berarti 1 Cl2. Untuk delta H, nah ingat, kalau tadi kan penguraian standar itu lambangnya delta H0D, itu kan pada kondisi 1 mol. Nah, kalau ini kan yang kedua, ini kan 2 mol HCl-nya, berarti lambangnya bukan delta H0D, tapi delta HD. Nah, untuk nilainya juga dikali 2. Karena tadi 1 mol itu 300, berarti untuk 2 mol positif 600 kJ per mol. Selanjutnya, yang ketiga ada perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C. Untuk C-nya itu ada combustion. Kemudian, yang terpenting yaitu 1 mol senyawa hidrokarbon. Masih ingat kan pembelajaran kemarin apa itu senyawa hidrokarbon? Ya, senyawa hidrokarbon yaitu senyawa yang terdiri dari hidrogen dan juga karbon. C. Kemudian, untuk ciri reaksinya yaitu ada hidrokarbonnya direaksikan dengan O2 dan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Untuk contoh reaksinya yaitu ada reaksi pembakaran metana atau CH4. Nah, di sini ada cirinya ya, direaksikan dengan O2 dan menghasilkan karbon dioksida dan juga ada air. Nah, untuk ruas kanan dan ruas kiri harus sama. Di ruas kiri ini misalkan ada CH4, C-nya ada 1 di ruas kiri, berarti di ruas kanan harus ada 1. Kemudian hanya ada 4 di ruas kiri, maka di ruas kanan juga ada 4 harusnya. Kemudian untuk O ada 4, berarti di ruas kanan juga ada 4. Kemudian delta H0C-nya ada negatif 890 kJ per mol. Nah, berarti gas metana membebaskan kalor sebesar 890 kJ per mol. Ingat bahwa negatif itu berarti melepaskan atau eksoterm, kemudian untuk positif berarti menyerap atau membutuhkan atau endoterm. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya ada penentuan perubahan entalpi. Selamat belajar!